وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Ngayatkan maulid tiap tahun lah. Tapi cinta karena Nabi kurang ya. Coba sekali lagi baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر حازم لذة الموت صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibil musibah, keluarga besar almarhum Bapak Ruslan, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada penata acara, penata waktu, yaitu Al-Ustadz Nawawi yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada para alim, para ulama, para kiai, para asatiz. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Komar dan Al-Ustadz Robi dan Al-Ustadz yang lainnya yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan. Tentunya kita semua harus mendoakan guru-guru kita yang ada di wilayah. Mudah-mudahan para ustadz kita yang ada di wilayah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu nggak kita mendoakan para ustadz yang ada di wilayah? Perlu nggak? Karena kalau ustadz mati susah cari penggantinya. Beda dengan Pak RT, benar nggak? Kalau Pak RT mati, RT Someng, RT ini. Kalau Pak RT mati, udah banyak di belakang untuk yang menggantikannya. Makanya kita sebagai masyarakat, sebagai umat, kita harus mendoakan kepada para alim ulama. Apa sih para alim ulama? Para alim ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu penyambung lidah nabi. Ulama itu penyambung dakwah nabi. Ulama itu penyambung ceramah Nabi. Ulama itu penyambung yang menyampaikan risalah hadis-hadis Nabi. Itu namanya ulama.
Tapi ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut. Kenapa Allah menciptakan ada ulama yang tegas, ada ulama yang lembut? Allah menciptakan Sayyidina Umar yang asal usulnya bukan dari Islam, dia menjadi orang Islam, menjadi jawaraknya Nabi. Hebatnya Sayyidina Umar. Sampai-sampai setan pun melihat Sayyidina Umar ngabrik. Setan melihat Sayyidina Umar kabur. Saking tegasnya, saking kerasnya dia menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi Allah menciptakan sahabat Nabi yang keras? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keras. Para hadirin. Bagaimana kalau dengan Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman lembut. Makanya ada kiai yang keras, ada kiai yang lembut. Ada panas, ada dingin. Ini kadang-kadang kita tolol nih. Itu ulama keras amat, tugas amat. Itu sudah disetting sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi katakan, "Idza kana khataba ihmarat ainahu wa 'ala sawtuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaisin." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana khotobah ihmarat ainahu." Nabi kalau dakwah, Nabi kalau ceramah, Nabi kalau menyampaikan kepada umatnya, ihmarat ainahu, matanya merah, kedua matanya merah. Subhanallah. Bahkan wa ana sautuhu, suaranya kencang kata siapa? Nabi itu lembut. Kadang-kadang orang so tahu Nabi itu kan rahmatan lil alamin, Nabi itu lembut, Nabi itu bijaksana. Ya, di mana rahmatan lil alamin? Harus tahu rahmatan lil alamin itu apa yang sebenarnya. Wastada godobuhu, dan suaranya semakin menggempar. Itu kalau Nabi dakwah, kalau Nabi ceramah, kalau Nabi khutbah, hatta ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan Nabi menyampaikan bahwa besok akan perang kepada para sahabatnya. Makanya kita jangan salah paham kalau ada ulama keras, kalau ada ulama tegas, wah itu mah. Nah, boleh para kiai, para ustaz menyampaikan ceramah dengan lembut, tapi jangan menghilangkan kekerasan Nabi, jangan menghilangkan ketegasan Nabi. Bahkan juga ulama yang tegas, yang keras, jangan menghilangkan kelembutan Nabi. Paham gak? Paham kan kira-kira nih? Iya. Kalau kita semua ulama lembut, Wahabi sudah banyak yang masuk ke wilayah, Ribelah sudah banyak yang masuk, Muhammadiyah dan lain sebagainya, sudah banyak yang masuk ke wilayah. Bagaimana dengan kita Sunnah wal Jamaah? Akan diperangi oleh orang-orang Islam di luar Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dengan adanya yang tegas, dengan adanya yang keras, maka Islam di luar Sunnah wal Jamaah akan menjaga wilayah, menjaga daerah. Itulah dia akan segan dengan keberadaan ulama yang tegas dan yang keras. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang berpacu dengan ontanya melihat orang-orang kafir. Dia datangi semua orang-orang kafir segitu banyaknya. Kata Sayyidina Umar, "Hai kalian, apabila di antara kalian ada yang membicarakan Rasulullah SAW, dibelah kuaing dia behengan." Tuh, itu Sayyidina Umar tuh. Bedil. Kalau ada di antara kalian yang membicarakan Nabi SAW, gua potong lehernya lo. Kata Sayyidina Umar tuh nggak lepas pedang. Subhanallah. Bahkan kata siapa Nabi lembut? Nabi lembut itu pada tempatnya. Bahkan kata Nabi, "Hai para sahabatku, apabila di antara kalian melihat pasukan Abu Jahal, potong lehernya," kata Nabi. Kadang-kadang kita nggak paham. Paham gak nih? Paham ya? Hadirin jamaah
rahimakumullah. Dan tak lupa pula kepada Bapak RT beserta staf jajarannya yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada para tokoh masyarakat, yaitu Bapak Atep, Bapak Uyung, Bapak Jamjani, dan para tokoh masyarakat yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tak lupa pula kepada para bapak-bapak, para kaum bapak, kaum pemuda, kaum ibu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Ilahil Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mencurahkan dengan bermacam-macam jujuran nikmat kepada kita semua, yakni daripadanya nikmat Islam, nikmat panjang umur dirinya dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua alhamdulillah atas izin Allah, gerakan Allah dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan sahibil musibah, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Ruslan Abidin. Mudah-mudahan dengan kehadirannya para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, datangnya ke tempat kami, datangnya ke tempat sahibil musibah untuk mendoakan Bapak Ruslan Abidin, mudah-mudahan Bapak Ruslan Abidin oleh Allah ditempatkan di tempat raudhatan minal jannah, dan mudah-mudahan tidak ditempatkan di tempat oleh Allah, tidak ditempatkan di hufratan min hufarin nuran. Untuk itu kepada para jamaah sekalian, kami mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadirannya para jamaah sekalian dari awal sampai akhir, hadirnya di tempat kami, memenuhi undangan kami untuk mendoakan orang tua kami, yaitu Bapak Ruslan Abidin yang sekarang sudah wafat, yang sekarang sudah berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kuburnya diterangkan, kuburnya dilapangkan, dan mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di dalam kubur subhanallah, di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya selalu Allah limpahkan, curahkan, sanjungkan kepada kekasihnya, yaitu Habibana wa Nabiyana, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah berkata, wal asri, demi waktu, demi masa. Ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa hidup, ada masa mati. Apakah kita sebagai hamba Allah siap untuk menerima keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan hidup, keadaan mati? Apakah kita siap untuk menerimanya yang Allah berikan? Mau nggak mau. Siap hidup, siap mati. Siap mati. Benar kan? Siap sehat berarti siap sakit. Benar kan? Berbicara tentang sehat, berbicara tentang sakit, manusia hidup di dunia tidak jauh mengurusi jasad, tidak jauh mengurusi badan, tidak jauh mengurusi perut. Badan, jasad setiap hari, pagi, siang, sore dibersihkan dengan air, dengan sabun bermacam-macam untuk membersihkannya. Bahkan perut diisi dengan bermacam-macam makanan. Ada makanan mahal, makanan murah. Banyak duit kita makan di restoran yang mahal. Bahkan ini jasad kita, badan kita, semasa hidup di dunia diberikan pakaian yang mahal. Benar? Betul. Apalagi buat ibadah. Kalau pakaian itu jangan yang murah. Masya Allah, pakaian yang benar-benar mahal supaya nanti diganti sama Allah di akhirat. Pakai samping BHS, jangan atlas. Kalau kita punya duit, malu sama Allah. Diberi rezeki banyak, kan? Iya. Banyak duit pakai atlas, Masya Allah, malu kita sama Allah. Ya, pakai
pakai BHS, kalau lihat kalau dari Paneglang mau BHS, masya Allah udah kayak kacang nih. Jakarta PHS. Jakarta malah A kelas, orang yang banyak duit A kelas, gua di mall, nggak malu sama Allah, nggak malu sama mobil, nggak malu sama kontrakan. Di daerah Paneglang mau lihat BHS, masya Allah. Ya, buat ibadah kita jangan hitung-hitungan dengan Allah. Allah catat berapa yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada catatannya. Buat siapa? Buat kita juga nanti ketika kita menyeberangi jembatan Sirat. Nanti Allah keluarkan biaya-biaya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Berbicara tentang badan, perut yang sibuk, kita selalu urus. Ketika kita sakit, mendekati dengan ajal, mendekati dengan sakaratul maut, tidak ada malaikat maut mendatangi kita, tidak ada urusan dengan badan kita, tidak ada urusan dengan perut kita. Ketika kita sakit berdekatan atau bersamaan dengan sakaratul maut, itu malaikat maut tidak ada urusan dengan badan kita. Malaikat maut tidak ada urusan dengan perut kita. Badan yang kita pakaikan pakaian yang mahal, perut yang kita isi dengan makanan-makanan yang mahal. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi sakaratul maut, bukan badan urusannya dengan malaikat maut, bukan perut urusannya dengan malaikat maut, tetapi yang berurusannya dengan malaikat maut, yaitu ruh kita. Apakah kita semasa hidup kita pernahkah kita memberikan makan ruh? Ada nggak siraman jasad? Enggak ada. Tentunya adanya siraman rohani. Itulah makanan-makanan untuk memberikan makan kepada ruh kita. Percaya nggak nih? Kalau ruh itu dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah, ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, jangan bilang fenomena alam haram, nggak boleh dosa ya. Kalau masalah ruh dicabutnya oleh malaikat maut, kata Allah, wa ja'at sakaratul maut bihaqqi, dan telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Ketika manusia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh itu naik ke atas. Kalau orangnya orang yang beriman, orangnya soleh, orangnya takwa, ruh itu dicabut ke atas, diarahkan ke arah kanan, maka si kedua mata itu melihat ruh, maka dia diberikan gambaran oleh Allah, yaitu gambaran surga. Maka dia sakratul mautnya sambil tertawa, sambil senyum, ada yang berbahak-bahak. Karena apa? Karena dengan gembiranya Allah memberikan gambaran surga kepada orang tersebut yang sedang dalam menghadapi sakaratul maut. Subhanallah. Bagaimana kalau kepada orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika menghadapi sakaratul maut, ruhnya diangkat ke atas, diarahkan ke sebelah kiri, dengan kedua matanya melihat ruh, maka itu si mata diberikan gambaran oleh Allah, yaitu gambaran neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dengan kedua mata itu, dengan melotot yang menyeramkan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, itu sakaratul maut. Hebat itu. Manusia ketika berada di dalam kubur, itu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya beda dengan kehidupan di dunia. Kalau kehidupan di dunia hanya sesaat, kata Imam Ghazali, bagaikan air, bagaikan lautan yang kita celupkan dengan tangan kita angkat ke atas, air itu turun. Itulah dunia. Kehidupan di dunia hanya sesaat, kehidupan di dunia hanya sementara. Beda dengan kehidupan kita berada di dalam kubur. Kehidupan di dalam kubur adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Apa sih kubur? Kubur itu kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat pertama menuju ke akhirat. Kalau kiamat ini 3000 tahun lagi, berarti yang di dalam kubur 3000 tahun lagi, bisa Robi. Benar ya? Kalau kiamat ini 2000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, Andre. Waduh, siapin banyakin anak. Ya, turun pesantren.
Jangan banyak ke sekolah, suruh pesantren. Paham kan kira-kira? Allah. Bagaimana keberadaan di dalam kubur? Apakah lebih hebat dibandingkan dengan kehidupan di dunia? Para alim ulama, para wali-wali Allah semasa hidupnya di dunia yang mereka harapkan kematian. Kematian. Karena kematian itu sudah ada di dalam kubur, tinggal merasakan nikmat-nikmat yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan ibadah semasa kita hidup di dunia. Kehidupan di dalam kubur, tinggal kita merasakan nikmatnya saja. Kita waktu di dunia sholat, hasilnya nanti kita lihat di dalam kubur dan di akhirat Allah. Kita melaksanakan puasa, nanti hasilnya kita lihat di dalam kubur. Kita melaksanakan sedekah, nanti kita lihat hasilnya sedekah kita di dalam kubur. Di dalam kubur itu kata Imam Ghazali, di dalam kubur itu rame. Kata siapa bilang di dalam kubur sepi? Di dalam kubur itu ramai. Bahkan kata para ulama itu sangat menginginkan untuk mati terlebih dahulu dibanding dengan orang-orang awam. Para wali-wali sangat menginginkan untuk mati dipercepat. Kenapa? Karena kehidupan di dalam kubur itu lebih hebat dibanding hidup di dunia. Subhanallah. Ketika kita dikubur, ketika yang mengantarkan kubur pulang dapat 7 langkah, ruh itu oleh Allah dimasukkan kembali kepada jasadnya. Dia bangun. Ketika bangun, oh aku mati. Ternyata aku sekarang sudah berada di dalam kubur. Melihat ke kanan, siapa kamu ganteng? Saya adalah Yasin yang suka kamu baca setiap asar. Melihat ke kiri, siapa kamu? Kamu hidung mancung, muka putih. Saya adalah tasbih yang selalu dibaca oleh kamu setiap selesai sholat maktubah, setiap sholat 5 waktu. Melihat ke depan, siapa kamu? Rambut panjang, hidung mancung, boy gadol lancip. Saya adalah puasa Senin Kemis yang selalu kamu kerjakan semasa hidup di dunia. Subhanallah. Siapa bilang di dalam kubur itu sepi? Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak bertakwa, bagi orang-orang yang jauh dengan Allah dan Nabi Allah, maka mungkin mendapatkan kesepian di dalam kuburnya. Bahkan kalau kita selalu berbuat dosa, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita di dalam kubur melihat ke arah kanan, ada siapa? Itu seram. Seremnya siapa? Giginya apa namanya? Caling. Giginya caling. Kata yang berada di dalam kubur, kamu siapa? Saya adalah korupsi kamu. Korupsi kamu. Kamu siapa lagi? Saya adalah waktu kamu kerja di perusahaan, ngambil baju semobil. Nanti apabila malaikat munkar dan nakir datang, siaplah kamu untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Saya akan kabur dari sini. Karena itu tanggung jawab atas kelakuan kamu semasa hidup di dunia. Bahkan tadi kata Ustaz Wawi, apa yang dikatakan sebagaimana hadis Nabi SAW. Tadi yang dikatakan oleh Ustaz Wawi, di zaman ibnu Adam in qata'amalu ila min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih awadin sholihin yad'ulahu. Kata Nabi, izamata ibnu Adam, setiap anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya ila min salasin, kecuali yang 3 macam. Kecuali yang tiga macam. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Paham ini, Pak? Shadaqatin jariyah. Kalau kita berbicara di sedekah jariyah, kita kembalikan kepada harta kita yang kita punya di dunia, yang Allah amanahkan kepada kita. Ketika kita mempunyai harta, kita makan enggak jauh, ujung-ujungnya apa? Menjadi tai, menjadi bau. Benar enggak? Harta yang kita punya, yang Allah amanahkan kepada kita semasa hidup di dunia, itu kita pakai, kita jadikan koleksi, kita jadikan variasi rumah, ujung-ujungnya akan menjadi rongsokan, ujung-ujungnya akan menjadi rombongan. Itu harta yang kita jadikan koleksi, harta yang kita pakai.
Yang ketiga, harta yang kita punya, yang kita tabung, yang kita simpan, tidak jauh, ujung-ujungnya akan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Maka di balik warisan itu akan menjadi pertengkaran, akan menjadi keributan untuk anak-anak kita yang tidak ada akhlak agamanya. Benar nggak? Tetapi harta yang kita punya semasa hidup kita, yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya milik kita untuk menuju kubur kita dan akhirat Allah. Itulah harta yang sebenarnya. Paham gak nih? Wah, ini kan kemaluman nih. Itu harta untuk disedekahkan dari jariah. Yang kedua, awaladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Kalau di antara kita mempunyai anak yang soleh, sangat-sangat beruntung. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika kita berada di dalam kubur, ketika itu mayat kedua ibu bapaknya berada di dalam kubur, itu pada saat itu Allah jadikan dia duduk. Bahkan Allah berikan cahaya. Si mayat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tidak sepertinya, tidak sebiasanya saya ini tiba-tiba bisa duduk di dalam kubur ini dan tiba-tiba ada cahaya kepada saya, ya Allah." Allah menjawab, kata Allah, karena ini ada kalimat istighfar yang dibacakan oleh anak-anakmu yang soleh, maka pada saat ini juga aku mengangkat derajatmu satu derajat oleh Allah diberikan kepada kedua mayit ibu bapak kita yang pernah di dalam kubur. Makanya kita kalau bisa anak-anak kita tolong jangan disekolahkan semua, silahkan sekolah, masukkan ke dalam pesantren supaya apa? Enggak jauh itu anak kita akan menjadikan syafaat nanti untuk kedua orang tua kita. Paham gak kira-kira juga? Paham. Mungkin itu saja karena waktunya sudah malam juga. Saya lanjutkan lagi ke Sohibil Musibah untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah sekalian. Saya atas nama wakil dari Sohibil Musibah ya yaitu almarhum Bapak Ruslan sekeluarga, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadirannya bapak-bapak dan para pemuda sekalian dari awal hingga akhir yang sudah berkenan hadir di tempat kami, di kediaman kami. Tentunya tiada lain yaitu untuk mendoakan Bapak Ruslan bin Bapak Abidin. Mudah-mudahan dengan kehadirannya bapak-bapak semua dan kehadirannya para pemuda semua di tempat kami dari awal hingga akhir, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dan para pemuda sekalian hadir di tempat kami. Untuk itu kami keluarga almarhum Bapak Ruslan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak-bapak sekalian, kepada para jamaah sekalian dengan hadirnya di tempat kami ini, di majelis kami ini, di kediaman kami ini, dengan apa-apa yang kami suguhkan, kepada bapak-bapak sekalian, tentunya kurang memadai. Kami sekeluarga besar Bapak Ruslan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kepada para jemaah sekalian, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada para ustadz-ustadz yang ada di sini dan kepada Bapak RT dan kepada para tokoh masyarakat semuanya, kepada para jemaah sekalian. Kami sekali lagi keluarga besar Bapak Ruslan bin Bapak Abidin mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadirannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan doanya bapak-bapak, dengan bacaan suratul Fatihah yang dikhususkan kepada Bapak Ruslan,
Abidin, mudah-mudahan Bapak Ruslan Abidin oleh Allah ditempatkan di tempat Rodoqah minal Jannah, dan mudah-mudahan oleh Allah tidak ditempatkan di tempat Hufratan min Hufarin Nuron. Untuk itu kepada para jamaah, mohon maaf atas segala kekurangan kami dari awal hingga akhir. Dengan kehadirannya bapak-bapak sekalian, bapak-bapak semuanya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekali lagi kami atas nama keluarga Bapak Ruslan mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.